itu ketika Anda merumuskan latar belakang masalah, Anda harus banyak mengungkapkan apa sih sisi keunikan, apa sisi kelebihan dari figur yang akan Anda teliti itu, baik dari sisi silsilah, dari sisi pemikirannya, dari sisi karya-karyanya, sehingga itu memang layak untuk diteliti. Itu nanti di latar belakang masalah itu yang diungkapkan. Nah, kalau nanti masalah Anda itu negatif, itu yang diungkapkan di latar belakang masalah, ya idealnya itu seperti apa, kenyataannya itu seperti apa, terus mengapa hal tersebut itu kok menarik untuk diteliti. Kira-kira nanti itu di latar belakang masalah. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Baik, Pak. Siap. Baik, bisa dipahami ya. Mungkin satu lagi yang merasa masalahnya negatif siapa ini? Biar clear itu ya, berangkat dari contoh itu. Silakan, atau kita lihat ya. Misalnya Mas Itma Mutakin, ada enggak ini? Manajemen pengembangan. Yep. Manajemen pengembangan kurikulum PAI berbasis inklusi di Sekolah Tumbuh 2 Yogyakarta. Mas Mutakin ada? Ya Pak, ada Pak. Nah, gimana Mas, bisa diceritakan ini di balik tema judul yang Anda ajukan ini? Sebenarnya ini saya juga masih merampah-rampah ya Pak, belum secara maksimal mengetahui. Cuma ada beberapa yang menurut saya agak menarik untuk diteliti. Mengapa saya mengangkat manajemen pengembangan kurikulum di sana? Karena salah satunya di sana memang nggak cuma siswa-siswanya yang normal saja gitu. Contohnya dalam pembelajaran mata pelajaran PAI sendiri ada khusus kayak contohnya dalam memberikan materi itu bagi anak-anak inklusi itu seperti apa, kemudian mengasihkan tugas itu seperti apa gitu. Jadi nggak memukul sama rata gitu. Jadi menurut Anda ada sisi kelebihan ya dalam manajemen pengembangan kurikulum di sana gitu? Iya Pak. Anda pernah survei awal ke sana belum? Pernah Pak. Saya juga punya handbooknya atau buku pegangan kurikulum dari sekolah sana juga Pak, sudah minta. Iya. Nah kalau menyimak cerita Anda seperti itu, ini masalah Anda kira-kira positif atau negatif Mas? Menurut saya positif sih Pak. Ya positif ya. Kalau positif alurnya seperti tadi Mas Abdurrahman, nanti di latar belakang masalah Anda itu menjelaskan keunikan-keunikan, keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan dari manajemen pengembangan kurikulum PAI di sana seperti apa, sehingga itu memang menarik untuk diteliti, yang tujuannya bisa dijadikan model pengembangan kurikulum di tempat yang lain, atau syukur nanti dari situ juga bisa dirumuskan prinsip-prinsip teori-teori pengembangan teori manajemen pengembangan kurikulum misalnya. Jadi bisa berkontribusi secara teoritis maupun secara praktis. Jadi ini kebetulan problem positif ya. Ya, nanti untuk memastikan betul tidak seperti itu, ya seperti yang tadi disampaikan teman Anda di awal tadi, perlunya melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu bisa datang ke sana, observasi, wawancara, kemudian didukung dengan studi dokumentasi, sehingga akan lebih clear apa sih sebenarnya masalah yang ada yang akan Anda teliti itu. Baik, ini berikutnya, sebentar ini saya perkecil biar yang bawah itu bisa. Atau silakan, ini tidak harus urut ya. Anda secara sukarela bisa menyampaikan masalahnya, kita analisis bersama termasuk yang kategori negatif atau positif. Misalnya Mbak Mulia Dani ini ya, kalau belum ada. Ada Mbak Dani? Ada Pak. Ya, silakan Mbak Dani, gimana itu? Nah, itu masalah awalnya kan sekarang udah masuk kurikulum 2013, tetapi masih saya temukan beberapa sekolah yang masih menggunakan penilaian yang konvensional atau yang tradisional, belum memasuki penilaian yang udah kayak ciri dari kurikulum 2013 itu kan penilaian autentik, seperti itu Pak. Nah, jadi di sini judul saya angkat masalahnya mencoba untuk membandingkan mana yang lebih meningkatkan hasil gitu. Maksudnya mana jika dilakukan penilaian autentik ataupun dan penilaian konvensional
mana yang lebih dapat meningkatkan ataupun mana nilai hasil belajar siswa mana dari kedua penilaian tersebut yang lebih baik, seperti itu Pak. Untuk sekolahnya mungkin di sekolah MI Anur Bantul Pak. Ini masalahnya apa Mbak? Ini masalahnya kan sekolah tersebut belum menggunakan asesmen autentik. Nah, di situ kenapa nggak menggunakan, padahal kan kurikulum sudah kurikulum 2013. Seperti itu, Pak. Jadi Berarti mau membandingkan gitu, asesmen Anda autentik dan penelitiannya nanti apa ini? kuantitatif, Pak. Insya Allah. Jenisnya, desainnya apa? Desainnya field research, Pak. Iya.